Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VME Menyapa. Puji nama Tuhan, di bulan yang penuh sukacita ini, di bulan yang penuh dengan damai ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama kembali baca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ibrani. Mari bersama-sama kita buka dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara, kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Haleluya. Saudara-saudara, siapa yang tidak kenal dengan Nabi Nuh? Tentu kita semua sudah mengenal Nabi Nuh ya saudara-saudara. Namun dalam kitab Ibrani pasal 11 ini kita melihat bahwa ini adalah berkisah tentang tokoh-tokoh Alkitab. Di sini dengan perikop saksi-saksi iman yang berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab yang bagaimana mereka ketika hidup, mereka hidup di dalam iman yang besar dan iman yang kokoh dan teguh kepada Tuhan. Nah, salah satunya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dikatakan firman Tuhan berkata tadi bahwa dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sesuai dengan imannya. Saudara-saudara, mari saya ingin mengajak kita mau belajar sedikit tentang kisah Nabi Nuh ini. Apa yang Nabi Nuh lakukan ketika Allah memerintahkan? Di dalam kitab Kejadian ya, dengan cepat mari kita baca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-22 bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh melakukan semua yang Allah perintahkan tepat seperti yang Allah tepat dengan petunjuk yang sudah Allah berikan kepadanya. Petunjuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada Nuh? Saudara-saudara, kita tahu bahwa Nuh diperintahkan untuk membuat suatu bahtera. Suatu bahtera itu di mana memiliki tinggi, memiliki panjang, memiliki lebar yang semuanya saudara-saudara memiliki ukurannya masing-masing. Kita melihat bahwa bahtera ini ketika Nuh membangun bahtera ini Allah memerintahkan untuk membuat panjang hasta itu sepanjang 300. Dan lebar hasta adalah 50. Tinggi bahtera itu adalah 30 hasta. Nah saudara-saudara, dari angka-angka ini kita mau belajar ya, kita mau belajar bersama-sama ya saudara-saudara. Ada arti-arti dari angka-angka ini yang tentunya bisa menjadi satu pegangan kepada kita dalam kerohanian kita di zaman sekarang. Nah, kita bukan lagi berbicara tentang bahtera secara fisik yang dibangun oleh Nuh pada saat itu saudara-saudara. Tapi saya ingin berbicara tentang bahtera atau hidup kita ini yang tentunya kita harus bangun. Kita harus bangun bahtera hidup kita ini. Di sini kalau dikatakan panjang hasta adalah 300. Angka 300 berbicara tentang kesetiaan. Dan angka 50 berbicara tentang Roh Kudus. Dan angka 30 berbicara tentang kedewasaan. Nah, di dalam kita membangun bahtera hidup kita di akhir zaman ini saudara-saudara, satu hal saudara-saudara, yang pertama tentunya kita harus memiliki kesetiaan dalam mengiring akan Tuhan. Dibutuhkan kesetiaan, ketaatan kepada kita di dalam kita mengiring akan Tuhan. Karena apa? Karena banyak ajaran-ajaran yang datang di akhir-akhir ini. Dan kalau kita setia kepada Tuhan tanpa terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain, saya yakin dan percaya kita akan tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi dunia yang semakin jahat ini. Dan yang selanjutnya, angka 50 yaitu lebar bahtera itu adalah 50 hasta yang berbicara tentang Roh Kudus. Ini saya katakan kembali kepada diri kita. Bahtera ini berbicara tentang hidup kita. Di dalamnya harus ada Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah kekuatan kita, penghibur kita. Dia yang membantu dan menolong kita ketika kita dalam pergumulan saudara. Jadi dalam bahtera hidup kita ini, kita butuh Roh Kudus yang akan menguatkan kita.
Dan yang terakhir, di mana angka 30. Di sini dikatakan tinggi bahtera adalah 30 hasta. Berbicara tentang kedewasaan. Dibutuhkan kedewasaan rohani dalam kehidupan kita, dalam kita menjalankan segenap kehidupan kita. Setiap hari dimanapun kita berada, menjalankan aktivitas kita di tengah-tengah dunia ini, dibutuhkan memiliki kedewasaan rohani. Karena dengan dewasa rohani, saya yakin dan percaya kita akan mampu melewati gelombang dunia ini. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Banyak hal yang akan kita lewati. Banyak kabar berita yang datang di telinga kita. Tetapi saudara-saudara, saya ingin mengajak kepada kita, mari bangun bahtera hidup kita dengan apa? Kesetiaan, dengan Roh Kudus, dan dengan kedewasaan rohani. Sehingga kita tetap kuat, teguh di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita pada saat ini, saudara-saudara. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah saat ini. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi kami di akhir tahun ini ya Tuhan. Dan saudara dan Bapa yang baik, kami ingin membawa seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau kiranya menjaga, melindungi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan-pergumulan Tuhan buka jalan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.